Sang istri yang berusaha untuk memenuhi janji kepada suaminya. Aku adalah seorang wanita yang dijodohkan oleh ibuku untuk menikah dengan seorang pria yang tidak aku cintai sebenarnya. Tapi apalah dayaku untuk menolaknya. Bahwa aku dan keluargaku memang memiliki kekurangan dalam finansial dan laki-laki itu bisa memenuhinya. Dan lagi pun, kedua orang tuaku sangat menyayangi pria tersebut. Sehingga jadilah aku menikah dengannya. Aku merasa laki-laki itu telah merenggut semua kebahagiaanku, merenggut semua kebebasanku. Maka ketika aku menikah dengannya, dan aku paham betul betapa dia sangat mencintaiku, maka aku pun menjadi istri yang seenaknya saja. Aku bersikap manja terhadapnya dan suamiku itu selalu memenuhi semua permintaan-permintaanku. Ketika kami bertengkar, suaraku selalu yang lebih tinggi daripada suamiku dan suamiku itu patuh-patuh saja terhadapku. Aku tidak pernah memikirkan bagaimana makannya, aku tidak pernah melayani kesehariannya, tapi aku tahu dia tetap saja mencintaiku. Aku sangat benci dengan keteledorannya. Ia seringkali meletakkan handuk yang basah di atas tempat tidur. Dan aku benci itu. Dia senantiasa meletakkan sendok yang kotor di atas meja makan dan aku benci itu. Dia senantiasa menggunakan laptopku dan lupa untuk menutupnya dan aku benci itu. Semua hal yang dia lakukan aku tidak suka. Dan aku tidak pernah mau memiliki anak dari dirinya. Maka setiap hari aku pun meminum pil agar aku tidak memiliki anak darinya. Namun suatu ketika aku terlupa untuk meminum pil tersebut. Dan ketika 4 bulan kemudian dan aku memeriksakan diri ke dokter, aku dinyatakan telah positif hamil dan mengandung anak kembar pula. Aku pun lantas marah kepada suamiku. Kenapa dia tidak mengingatkan aku untuk meminum pil tersebut? Ternyata suamiku ini sangat menginginkan seorang anak. Aku meminta kepada dokter untuk menggugurkan kandunganku tersebut karena aku tidak sudi mendapatkan anak dari dirinya. Namun dokter sama sekali tidak mau untuk menggugurkan kandunganku tersebut. Dan dengan terpaksa pun aku mengandung dan melahirkan anak dari dirinya tersebut. Suatu ketika seperti biasa aku bangun siang dan itu sudah terjadi setiap hari. Anak-anakku sudah beranjak memasuki usia 8 tahun. Mereka tengah sarapan bersama ayahnya. Dan seperti biasa ayahnya yang menyiapkan sarapan untuk mereka. Dan pada hari itu suamiku menciumiku, memelukku, membuat anak-anak tertawa dan menggoda kami. Dan apa yang terjadi ketika itu? Aku ini adalah seorang istri yang memang di rumah saja. Aku tidak mengurusi pekerjaan rumah tangga karena sudah ada asisten rumah tangga. Ketika anak-anakku sekolah, suamiku pergi kerja, maka yang kulakukan adalah bersenang-senang dengan teman-temanku atau aku pergi ke salon seperti pada hari ini. Aku pun pergi ke salon dan kemudian ketika aku selesai untuk mempercantik diriku, aku mencari-cari dompet di tasku. Dan ternyata di tasku tak ketemui dompet tersebut. Ketika itu orang-orang di salon mengatakan tidak apa-apa ibu bisa berhutang, besok-besok bisa datang lagi dan membayar. Tapi aku terlalu gengsi untuk itu. Dan aku pun menelpon suamiku dan mengatakan kemana dompetku. Karena memang setiap hal-hal kecil selalu suamiku yang tahu. Karena suamiku yang mengurusi semuanya dan aku tidak pernah tahu akan apapun. Lalu suamiku mengatakan, maafkan aku sayang, kemarin anak-anak membutuhkan uang kecil, sehingga aku harus mengambil dari dompetmu karena di dompetku tidak ada uang kecil. Lalu aku lupa untuk meletakkannya kembali ke dalam tasmu, dan aku letakkan di meja begitu saja, dan aku marah besar karena keteledoran itu. Aku benci sekali dengan suamiku gara-gara dia dompetku ketinggalan, dan gara-gara dia pula aku harus menunggu lama di salon untuk menunggu kehadirannya. Suamiku mengatakan, wahai istriku, tenang ya sayang, sebentar lagi aku pulang kerja, aku akan ambil dompetku di rumah dan aku akan mengantarkan dompet itu ke salonmu. Kamu tunggu sebentar di situ, kata suamiku. Dan aku langsung mematikan telepon begitu saja. Aku benci sekali dengannya.
Seharusnya dia mengikuti semua kemauanku. Seharusnya dia menyiapkan semua kebutuhanku. Tapi kali itu dia lagi-lagi teledor. Dan aku marah. Aku pun menunggu menit demi menit, jam demi jam, dan aku mulai tidak sabar. Aku terus menelponnya. Biasanya aku menelpon 2 kali dia sudah angkat. Tapi kali ini berkali-kali aku telepon, dia tidak angkat. Sampai akhirnya habis kesabaranku ketika ada orang yang mengangkat telepon tersebut. Belum sempat aku membentak, tiba-tiba dari sana terdengar kalimat, "Apakah ibu istri dari Bapak Gunawan?" Kata suara asing yang tidak pernah aku kenal itu. "Betul, ini siapa?" "Suamimu saat ini sedang berada dalam sebuah rumah sakit karena terjadi sebuah kecelakaan yang besar terhadapnya." Maka terus saja orang tersebut menjelaskan kronologis dari cerita kecelakaan suamiku, dan aku pun pucat pasi tanpa berucap sepatah kata pun. Aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan. Aku bingung seperti orang linglung, dan aku duduk di sebuah pojokan di salon tersebut, dan orang-orang salon itu pun akhirnya membawa aku dan mengantarkan aku ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit tersebut sudah banyak keluargaku, sudah ada mertuaku, sudah ada orang tuaku, sudah ada anak-anakku, dan mereka semuanya menangis, dan aku tidak tahu apa yang mereka tangisi. Seusai ba'da maghrib, dokter kemudian menemui kami, dan berita duka itu pun secara mendadak diberitahukan oleh dokter. Dokter meminta maaf pada kami dan mengatakan, Bapak Gunawan telah meninggal dunia. Semua orang menangis, mertuaku menangis, orang tuaku menangis, anak-anak menangis. Namun tidak ada setetes air mata pun yang jatuh di pipiku. Aku sibuk untuk menenangkan mereka. Aku katakan pada mereka, sabar, insya Allah mudah-mudahan ruh dari bapakmu itu akan kembali kepada Allah dan masuk ke dalam syurga Allah. Aku begitu tenang dan tidak ada setetes air mata pun yang mengalir di pipiku. Dan kemudian ketika jenazah itu pada akhirnya dibawa pulang ke rumah, di saat semua orang masih menangis dan aku terdiam, aku mulai membuka kain yang menutupi wajah suamiku tersebut. Kupandang dan kutatap lama jenazah tersebut. Wajah yang sudah kaku dan dingin tersebut. Tidak ada setetes air mata pun. Aku memandang lagi lebih lama dan aku baru sadar, inilah pertama kali dalam hidupku aku melihat dan menyaksikan wajah sedemikian suamiku secara seksama. Inilah pertama kali dalam hidupku aku melihat wajah suamiku secara betul, dan tanpa terasa tetes air mataku pun mengalir di pipiku. Aku teringat bagaimana aku membentak-bentaknya selama ini, bagaimana aku tidak melayani suamiku selama ini, bagaimana suamiku sangat memanjakan aku selama ini, bagaimana suamiku sama ini sangat berbuat baik terhadapku, dan aku adalah orang yang manja, tidak tahu apa-apa, dan tiba-tiba ditinggal begitu saja oleh suamiku. Maka air mataku ini pun terus mengalir dan tiada berhenti, sampai kemudian suamiku dikuburkan, ditutup dengan tanah. Aku meraung-raung berharap bahwa suamiku dihidupkan kembali. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpa kehadiran dirinya dan membesarkan anak-anakku itu? Dan aku seperti orang yang tidak punya nyawa. Berhari-hari terus berjalan, aku diam. Dan aku melihat bahwa di setiap sudut ada wajah suamiku. Orang tuaku, mertuaku senantiasa menghiburku dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Satu-satunya kalimat yang aku katakan adalah aku ingin suamiku datang dan kembali ke sini menghadapku, kembali lagi bersamaku di sini. Dan aku tidak tahu bagaimana menjalankan kehidupanku tanpa kehadirannya, karena aku tidak pernah tahu apa-apa. Aku sangat bergantung pada suamiku. Namun apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ada seseorang datang. Ibuku dan notaris datang dengan membawa sebuah kabar bahwa aku tidak perlu khawatir. Ternyata suamiku sudah menyiapkan semuanya untuk masa depan aku dan anak-anak. Dan sebuah surat yang berisi kalimat, berjanjilah padaku wahai istriku yang manja, untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak, untuk menjadi seorang istri yang mandiri. Maafkan aku karena telah pergi terlebih dahulu, tapi aku berharap engkau bisa berdiri tegak untuk membesarkan anak-anak. Berjanjilah padaku seperti itu, istriku yang manja, istriku yang sangat aku sayangi. Dan semenjak hari itu aku
aku bertekad sungguh-sungguh. Ketika banyak orang yang kemudian melamarku, aku tidak mau menikah dengan seorang pun. Aku ingin memenuhi janjiku kepada suamiku dan menebus kesalahanku selama bertahun-tahun ini. Aku ingin menjadi seorang ibu yang terbaik untuk anak-anakku. Aku ingin menghabiskan sisa waktuku untuk mendidik anak-anakku sampai akhirnya aku bisa bertemu kembali dengan suamiku di syurganya Allah. Mungkin saat ini di dunia dia yang melamarku, tapi nanti di akhirat aku berharap aku yang meminang suamiku tersebut. Maka aku penuhi janjiku kepada suamiku untuk setia dan mendampingi anak-anakku. Itulah kisahku, seorang wanita yang bodoh dan menyanyiakan seorang suami. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita, untuk menjadi seorang istri yang tahu diri dan tidak manja seperti cerita tersebut. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran, insya Allah.